Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dari Rahmat. Saya adalah Ketua Pengelola dari Pospauda Denio. Saya akan mereview judul buku yang saya baca yang berjudul Karena Anggrek Ibu dengan penulisnya Debbie Lukito Guyardi dengan penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tugas ini merupakan tugas tantangan literasi Leksambedas di bulan Juni. Dalam buku ini menceritakan tentang 5 bab, yaitu Janu, Ibu, dan Anggrek, 10 hari lagi, mengapa anggrek tidak dijual, Hore, aku dapat ide seru, dan Bazarde. Sengaja saya membaca buku ini karena untuk meningkatkan literasi numerasi bagi anak-anak didik kami. Sengaja saya mendownload tugas ini dari perpustakaan kementerian. Dikisahkan ada seorang anak yang bernama Danu. Dia senang sekali menggambar. Pada minggu pagi seperti biasa, Danu sedang melukis wajah ibunya yang sedang menyirami tanaman anggreknya. Yang setiap hari disirami oleh ibunya. Terlihat raut wajah ibu sangat gembira ketika merawat tanaman anggrek itu. Danu memang anak pendiam. Ibu seringkali menghibur Danu agar tak murung. Akan tetapi, Danu selalu melampiaskan emosinya ke dalam goresan lukisannya. Seringkali ibu bertanya kepada Danu, mengapa lukisan ayahnya itu tidak dipasang di dinding. Tapi Danu selalu mengalihkan pembicaraannya, seolah-olah dia tidak mau berlarut-larut dalam kesedihannya karena sepeninggalan dari ayahnya karena kecelakaan tersebut. Pada suatu hari ketika di sekolah, Danu diingatkan oleh Bapak Guru untuk akan adanya kegiatan Dharma Wisata 10 hari lagi ke Yogyakarta dan Borobudur dengan biaya 800.000. Danu memang terbiasa menabung, tapi uang tabungan Danu masih tidak cukup. Danu segan untuk berbicara kepada ibu karena Danu tak mau karena pekerjaan ibunya sedang sepi. Ibu Danu adalah seorang penerjemah lisan. Tugas ibu menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Ibu sering diundang ke berbagai acara baik nasional maupun internasional. Danu sangat bangga kepada ibu. Ibu sangat suka dengan bunga anggrek. Danu sering melihat wajah ibu yang memegang setangkai anggrek, menciumnya, dan wajah ibu tampak terpesona. Pada saat Danu sedang membantu ibu menyirami anggreknya, ada seorang ibu-ibu yang ingin membeli anggrek tersebut. Terpikirkan oleh Danu untuk segera memberitahukan ibu tentang surat Dharma Wisata itu kepada ibu dan menjual anggrek tersebut. Namun Danu takut ibu marah karena memberikan surat tersebut secara mendadak. Kemudian ibu pun menjawab kepada ibu-ibu tua itu dengan berkata, "Maaf ibu, anggrek-anggrek ini tidak dijual," ucap ibu kepada ibu tersebut. Danu pun merasa sedih, harapannya pupus untuk mengikuti Dharma Wisata karena tabungannya masih belum cukup. Danu berkata kepada ibu, "Ibu, apa boleh Danu mengembangbiakan anggrek-anggrek itu?" Lalu ibu menjawab, "Danu, mengembangbiakan tanaman anggrek itu tidaklah mudah." Janu pun menunduk dengan rasa kecewa dan kembali ke kamarnya. Tak lama ibu pun menghampiri Danu yang sedang memeluk celengan dan memegang surat edaran di tangannya. Danu pun kemudian menyerahkan surat tersebut kepada ibu. Lalu ibu membacanya. "Maafkan ibu ya Danu, ibu lupa tentang karya wisata ibu itu," jawab ibu. "Ibu tak usah khawatir, Danu punya uang tabungan." Tapi sepertinya uang tabungan Danu belum cukup. Tiba-tiba Danu pun teringat untuk menjual 2 atau 3 bunga anggrek itu. Lalu ibu mengelus rambut Danu dengan lembut. Ibu tidak tega melihat wajah Danu yang kebingungan. Tapi ibu tak mau bahwa inilah saat yang tepat untuk mengajarkan Danu tentang sikap bijak terhadap uang. "Ibu hargai kejujuran kamu menyerahkan surat edaran itu. Dan ibu kagum pada Danu atas keinginan Danu untuk mengumpulkan uang sendiri. Coba cari ide lain untuk mengumpulkan uang itu.
Ibu memberi semangat kepada Danu sekaligus memberikan tantangan kepada Danu. Danu berpikir keras untuk mencari uang. Dan dia teringat perkataan ibu bahwa 5 hari lagi akan ada market day. Pada suatu sore, Danu sedang berjalan di kawasan Kota Lama yang merupakan ikon kota Semarang. Danu menikmati sekeliling di antara banyak peninggalan gedung-gedung zaman kolonial. Langkah Danu terhenti melihat pameran lukisan. Danu melihat Pak Anto sedang menjual hasil lukisannya. Danu pun berbincang-bincang dengan Pak Anto tentang lukisan-lukisan Pak Anto. Danu pun punya ide. Nah, kata Danu. Hari menjelang sore, Danu pun berpamitan kepada Pak Anto. Dengan semangatnya Danu pulang ke rumah. Kenapa tidak terpikirkan olehku dari dulu untuk menjual beberapa lukisanku, kata Danu. Danu pun selepasnya di rumah segera mencari lukisan-lukisan yang belum sempat dia pasang di dinding. Hari menjelang market day, Danu memajang lukisannya. Danu pun memotret beberapa anggrek dengan kamera ponselnya, kemudian memberikan kartu ucapan dengan lukisan anggreknya. Dari ungkapan kasih sayang ke orang tua sampai dengan ungkapan kasih sayang kepada ibu guru. Danu pun memperlihatkan beberapa kartu ucapannya yang akan dijual kepada ibu terlebih dahulu. Danu beberapa kali mengungkapkan rasa gundahnya kepada ibu. Takut kalau hasil karyanya tidak laku. Tapi ibu selalu menyemangatinya dan memberikan ide dengan mengadakan potongan harga karya Danu agar hasil karyanya laku. Hari menjelang market day tiba, hasil karya Danu laku dengan acara tersebut dan terkumpul sejumlah uang 720.000. Kurang sedikit. Danu pun berterima kasih kepada ibu sudah mengajarkan Danu tentang literasi keuangan. Nah, itu dia buku yang sudah saya baca. Pesan saya dalam buku ini bahwa kita sebagai orang tua harus bijak mengajarkan kepada anak tentang literasi keuangan. Anak harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan tak lupa juga dibiasakan anak untuk menabung. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.